Bagi orang yang meninggal dunia tidak dimasukkan ke dalam keranda, maka jenazahnya ditempelkan, hidungnya menempel ke liang lahat. Cobalah kita berbaring, tempelkan hidung ke dinding. Berapakah jarak antara mata kita ke dinding? Begitulah jarak kita dekatnya dengan dinding. Pandang ke depan, pandang ke belakang, pandang ke atas, pandang ke bawah, tak ada yang bisa dipandang. Gelap gulita, tempat yang paling gelap, tempat yang paling sepi, tempat yang paling sunyi. Apa yang sudah kita persiapkan? Berapa banyak orang mempersiapkan hidup untuk kehidupan setelah pensiun? Berapa banyak orang mempersiapkan hidup setelah hidupnya tenang, dia akan siapkan untuk anaknya. Setelah anaknya tenang, dia siapkan untuk cucunya. Setelah cucunya tenang, dia siapkan lagi untuk generasi sampai hari kiamat. Tapi dia tak pernah berpikir berapa lama dia akan berada di alam barzakh, berapa lama dia akan berada di alam kubur. Orang yang meninggal tahun 1000, hari ini sudah 2021, berarti 1021 tahun dia sudah berada di alam kubur. Orang pensiun umur 58, 56, maka dia hanya mempersiapkan 63 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Kalaupun berlebih 10 tahun, apa yang sudah dia persiapkan untuk berada di alam kubur? Rumah yang besar akan tinggal, kebun yang luas akan tinggal, kendaraan yang mahal akan tinggal, diambil oleh ahli waris, mereka bagi-bagikan. Kalau mereka soleh, mereka akan mengundang anak yatim, fakir miskin, bersedekah. Mereka bayarkan sekolah anak yatim, anak du'afa tidak mampu. Tapi kalau tidak, maka apa yang sudah kita sedekahkan, itu saja yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya datanglah hari kiamat, diledakkan lautan naik ke darat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan meledak naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Ketika itulah baru orang semua sadar bahwa hidup hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi penguasa, mimpi jadi orang yang dihormati dan dimuliakan, mimpi menjadi ustadz dan ulama. Yang kekal abadi hanyalah amal-amal soleh semata. Saat itulah dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Sampai masanya ditiupkan sangkakala, manusia berada di alam barzakh. Setelah itu dia berdiri di padang mahsyar. Saat itu tidak ada siapapun yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu akan lari dari anaknya, anak lari dari ibu kandungnya. Wa sahibatihi wa banihi, suami akan lari dari istri, istri melarikan diri dari suami. Anak-anak tak bisa menolong ayah, ibu tak bisa menolong anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai. Tangan mencincang, bahu memikul. Sedangkan padi yang kita tanam belum tentu akan kita panen padi. Tumbuh juga rumput-rumput liar. Konon lagilah rumput betul-betul yang kita tanam. Jangan pernah bermimpi akan menuai padi. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihitung, dihisab dari amal adalah salat. Sebanyak apapun zikir kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau tidak ada tempat bergantungnya salat, maka tidak bernilai di hadapan Allah. Idza salahat salahal amalu kulluh, kalau salatmu baik, maka baiklah amalmu. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh, kalau salatmu rusak, maka rusaklah seluruh amal. Banyak yang meremehkan merapatkan shaf. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. 2. Sawwus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, sempurnanya salat karena sempurnanya shaf. 3. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah, sempurnanya shaf, tegaknya salat. Berarti kalau shaf tidak lurus, tidak tegak salat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum, jangan sampai shaf kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, saddul furaj, tutup celah. Saddul halal, tutup celah. Celah kaki, tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu nggak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak karena ada lapis, apalagi baju baru ini nggak terlalu terasa. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena nggak semua orang
nyaman. Saya kalau ada orang merapatkan kakinya dengan kaki saya nggak apa-apa, karena saya orangnya nggak terlalu sensitif. Tapi ada orang yang kulitnya tipis, dia kalau kakinya kena, dia seperti kena kecoa. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki, dia geser, jangan rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, dia geser lagi. Imam udah mau walad dolin, kita masih ngurus kaki. Khawatirnya dia baru tobat kemarin. Begitu kita geser 2 kali, dipijaknya langsung. Nah, akhirnya orang kelahi dalam masjid. Jadi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Nah, ini nampaknya sepele, tapi bisa jadi masalah. Kalau kita sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa orang yang nggak sholat. Untung aku nggak sholat. Jadi sop ini. Makanya imam nggak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia katakan sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dia tidak hanya sekedar melihat ke depan, tapi dia tengok ke belakang, dia tengok lurus, dia tengok kaki, sadul khalal, tutup celah, baru takbiratul ihram. Tapi nggak perlu juga imam sampai ke belakang meriksa satu-satu. Ada dulu sahabat saya, ketua Majelis Ulama Indonesia, dia sholat, ketika itu ada mahasiswa Afrika jadi imam di asrama. Mahasiswa Afrika ini orangnya masalah sop ini dia belakang. Ada satu yang nggak sabar, maju deh ke depan. Allahu Akbar. Nah, ini namanya imam kena kudeta nggak berdarah. Apakah makmum itu sudah tahu bacaan tentang seluruskan sop? Tahu? Bacaan tentang sawus sufuf itu hampir semua orang Indonesia kan tahu kan? Luruskan sop, tahu semua. Kenapa diulang imam setiap mau sholat? Menunjukkan manusia ini lupa dan lalai. Belum pernah pengalaman saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu menyuruh meluruskan sop, kalian udah tahu semua kan? Menunjukkan manusia ini selalu lalai tentang sop. Maka luruskan. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, lurus. Allah. Sekarang enak ada sajadah. Zaman Nabi mana ada sajadah? Bagaimana cara meluruskannya? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita lurus shaf, ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena kalau rapat, setan tidak bisa masuk. Itu filosofi lurusnya. Pak Ustadz, saya ini masuk berpuasa masih ingin dapat surga, boleh? Boleh. Yang nyuruh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Segeralah kamu beribadah karena ingin dapat surga. Idza da'autumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah masuk surga. Ya tak salah. Jadi kalau ada orang masuk minta, ya Allah aku minta surgamu, aku sudah tak berharap lagi pada surga Allah, aku hanya berharap pada cintanya. Malam sembahyang subuh pun jam 7, berarti tak sesuai. Orang yang tak peduli surga itu sholat malamnya hatta tatafattara qadamahu, bengkak kaki. Orang yang tak peduli surga itu lagi siangnya tak tidur-tidur beribadah. Ini subuh pun bersatu sama duha. Jadi kalau ada orang yang cakapnya tak sesuai dengan perbuatannya, berarti gombal, tak betul. Maka saya tak berani mengungkapkan itu. Belum pernah saya bilang, ya Allah aku tak ingin surgamu dan aku tak takut nerakamu, aku hanya ingin cintamu. Saya takut datang malaikat berbisik, dia gombal. Tapi bahwa ada orang selevel itu, ya. Rabi'ah al-Adawiyah suatu ketika dia ditanya, Rabi'ah, ya, benci kau setan? Kata dia, tak ada tempat kebencian karena hatiku sudah dipenuhi cinta. Jangan ibu cakapkan begitu. Takutku macam-macam ulah bapak itu nanti. Saya tak berani mengucapkan itu. Karena selalu sampai latah saya posting, tak ada lagi tempat kebencian dalam hatiku karena hatiku sudah dipenuhi oleh cinta. Tiba-tiba mengulah jamaah, mengamuk kita. Pas mengamuk, apa kata jamaah? Berarti nggak ada setan, ustaz lah setannya. Kena gitu langsung.